Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan tema pola kepemilikan lahan. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nugraha Putra, NPM saya 2550011111056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nur Salam dengan nomor NPM 2550011111057. Perkenalkan saya Dimas Septiana dengan NPM 2550011111058. Perkenalkan, nama saya Artemusia Sela dengan NPM 2550011111059. Perkenalkan, saya Aini dengan 255 011 11060. Selanjutnya ada outline. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada luas lahan, yang ketiga status lahan, yang keempat pengaruh sosial ekonomi, yang kelima pembagian hasil, yang keenam pengaruh teknologi, dan yang terakhir penutup. Waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara yaitu dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan di pesawahan Jalan Baru Lanut, Kota Tasikmalaya, tepatnya di depan Cafe LYF. Selanjutnya, pola kepemilikan lahan. Pola kepemilikan lahan adalah cara atau sistem penguasaan dan pemilikan tanah oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam suatu wilayah tertentu. Pola ini menunjukkan siapa yang memiliki hak atas lahan, bagaimana lahan tersebut diperoleh, digunakan, serta diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian luas lahan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani, diketahui bahwa sawah yang digarap bukan milik petani. Para petani hanya bekerja sebagai penggarap atau buruh tani yang mengelola lahan tersebut. Luas lahan yang digarap sekitar 500 bata dan dikelola oleh 5 orang petani secara bersama-sama. Kemudian, tanaman yang ditanam. Jadi, si petani itu tidak hanya menanam padi, melainkan ada kacang sisil dan juga singkong. Kemudian status kepemilikan Informasi. lahan. Tanah yang dikelola oleh petani tersebut bukan milik petani, seo- melainkan milik seorang pemilik lahan bernama Bapak Haji Wawan. Kemudian ada pengaruh sosial ekonomi. Petani tersebut bekerja di lahan yang sempit dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Ia sepenuhnya bergantung pada hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani juga bercerita bahwa banyak sekali hama yang menyerang, di antaranya tikus, burung, dan juga manusia yang seringkali menginjak sawah, yang menyebabkan kerusakan. Sehingga petani berusaha mensyukuri apa yang telah didapat. Kemudian pembagian hasil. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani. Biasanya hasil panen dibagi dua, yaitu setengah untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk petani. Misal total panen hari ini 10 ton, maka 5 ton untuk pemilik lahan dan 5 ton lagi untuk petani. Selanjutnya yaitu poin tentang pengaruh teknologi. Jadi kemarin para petani menjelaskan bahwa sawah mereka telah menggunakan traktor untuk mempercepat dan mempermudah pengolahan lahan. Juga penggunaan mesin ini membuat pekerjaan lebih efisien, menghemat waktu juga dan tenaga, serta menghasilkan tanah yang lebih gembur dan merata untuk pertumbuhan tanaman. Juga kemarin ketika wawancara, karena yang kita wawancara itu buruh tani, katanya untuk penggunaan traktor atau teknologi ini ada yang apa koordinasi kolaborasi sama Gapoktan, terus ada juga yang nyewa. Nah, untuk yang nyewa traktor ini katanya per batanya itu 2.500 per bata. Nah, ini adalah hasil
dokumentasi kemarin bersama petani. Mungkin nanti saya akan memberikan link videonya di YouTube. Nanti saya akan taruh link YouTube-nya di sini. Nah, menurut saya, menurut Ramadan Nugraha Putra, buruh tani yang tidak memiliki lahan seringkali bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, jika mereka diberi kesempatan mengelola lahan sendiri, semangat dan tanggung jawab mereka terhadap hasil pertanian akan meningkat karena merasa memiliki hasil dari jerih payahnya. Kemudian pendapat saya, menjadi buruh tani merupakan pekerjaan yang penuh tantangan. Hasil pertanian yang kita nikmati tidak lepas dari hasil kerja keras buruh tani yang mengelola tanah, menanam, merawat, dan memanen dengan penuh ketekunan. Meskipun seringkali mereka menghadapi cuaca yang tidak tertentu, harga hasil panen yang tidak stabil, serta keterbatasan alat dan modal, semangat mereka terus bekerja tidak pernah padam. Kemudian, saya merasa kagum dengan semangat para petani yang tetap tekun dan sabar dalam mengelola lahan mereka. Meskipun hasil yang mereka dapatkan tidak seberapa dan banyak sekali rintangannya, tetapi mereka tetap menjalani dan bersyukur akan hasil yang didapat. Kemudian untuk pendapat dari saya pada hasil wawancara kemarin, sebagai buruh tani ini mengajarkan saya bahwa makna sebenarnya dari kesabaran dan ketekunan. Saya melihat benih yang kecil berubah menjadi tanaman yang memberi kehidupan. Bahkan proses menanam, merawat hingga memanen bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan sebuah ritual harapan. Setiap tetes keringat adalah investasi, dan setiap helai padi yang menguning adalah bukti bahwa alam akan membalas kerja keras. Menurut saya, menjadi petani bukanlah pekerjaan mudah. Mereka bekerja dan menanam hingga memanen, dan menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca dan hama. Dalam sistem milik lahan, kan karena mendapat hasil tanpa turun langsung ke sawah. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.